Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fadhal, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai kajian hari ini di halaman 162 subbab hak cipta menulis buku keislaman. Menulis buku tentang tuntunan Islam dalam segala sisi kehidupan, akidah, ibadah, muamalat, akhlak dan lainnya merupakan salah satu cara menyebarkan risalah agama Allah. Di samping menyebarkan agama dengan cara lisan dari generasi ke generasi yang telah dibahas tentang hukum mengambil upahnya. Metode ini digunakan Sebentar. Sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana hukumnya mengambil upah dari mengajarkan, menyampaikan dengan lisan agama Allah Azza wa Jalla. Seperti apa hukumnya? Boleh Pak Ustaz mendakwah. Boleh, tidak mutlak boleh. Ada perinciannya. Kalau para mengajar ilmu Islam, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah Nabi, dan mengajarkan ilmu Islam yang lainnya, mereka digaji dari Baitul Mal atau negara. Sepakat para ulama tidak ada perbedaan bahwa ini boleh. Iya atau tidak Ibu? Alhamdulillah. Kenapa? Karena para sahabat Nabi di masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab dan sampai sekarang para ulama-ulama Islam mendapat gaji dari khilafah, dari negara, dan tidak ada yang mengingkari itu. Yang kemudian disamakan dengan hal ini dengan negara adalah yayasan-yayasan keagamaan yang mengelola pengajaran ilmuwan keislaman tersebut. Seumpamanya Yayasan Lembaga Pendidikan Islam A, maka orang tua membayar sejumlah uang dan kemudian yayasan memberikan gaji kepada para guru yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman tadi. Ini juga tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Jelas? Ya. Yang ada perbedaan pendapat para ulama Islam adalah kalau bentuknya individu ke individu, baik jumlahnya satu atau lebih, tidak dalam wadah negara atau yayasan yang diberikan izin oleh negara untuk mengelola tersebut. Umpamanya berkumpul 5 orang mengatakan, ustazah atau ustadz, ajarkan kami tahsinul Quran dan kami beri Anda fee atau ujrah atau honor atau mukafaah sebanyak sekian rupiah per bulan, umpamanya 1 juta per bulan, ya. Atau individu ke individu, ajarkan saya tahsinul Quran dan saya bayar fee setiap pertemuan ke Anda 50.000 rupiah, umpamanya.
Ini yang ada perbedaan pendapat para ulama. Sebagian mengatakan tidak boleh, sebagian mengatakan boleh. Dan kita telah menguatkan pendapat yang membolehkan dengan berbagai alasan dan dalil dan hujjah yang kuat. Sekarang bagaimana kalau menyebarkan Islam itu bukan dengan lisan, dengan tulisan? Ya, sesungguhnya apa yang ada pada lisan juga hukumnya sama dengan lisan. Enggak ada perbedaan. Hanya bentuk pengantarnya yang berbeda, wasilahnya, sarananya yang berbeda. Satu sarana suara, satu lagi sarananya tulisan. Baik hard copy, buku, ataupun soft copy. Ya, ini akan kita bahas bagaimana hukumnya, dan kita lihat apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama Islam dari masa ke masa dalam menyebarkan agama Allah ini. Fadhal. Metode ini digunakan para pembawa risalah nubuwah dari masa ke masa hingga masa sekarang. Sebagai bukti nyata, buku-buku tulisan para ulama Islam mulai dari abad kedua Hijriah hingga abad ini masih dapat dinikmati oleh generasi sekarang. Buku Imam Malik wafat tahun 179 Hijriah berjudul Ya, sebentar. 1700? 179. Ya. 1200 tahun yang lalu beliau menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW dan ditulis oleh murid-muridnya. Sampai sekarang bisa Anda dapatkan bukunya, baik hard copy maupun soft copy. Soft copy lebih gampang. Anda tinggal klik di Google, di mesin pencari, kemudian ketik kitab dalam bahasa Arab Al-Muwatta PDF, akan muncul. Ya, kalau ambil dari waqfiyah.com itu mereka sudah mengurus semua perizinannya, semua hak-haknya. Situ-situ manajernya dosen di kampus saya dahulu kuliah, dan beliau adik kelas saya, Dr. Abdullah Tamimi. Beliau itu mengurus izinnya. Kalau hak ciptanya milik penerbit, dia datangi penerbit, dia beli untuk menerbitkan dalam bentuk soft copy dan dibagikan gratis. Bisa, tidak perlu Anda harus menunggu pergi umroh dan haji. Dari rumah Anda bisa Anda download, kemudian Anda baca. Taib. Buku Imam Malik wafat 179 Hijriah berjudul Al-Muwatta yang ditulis pada abad kedua Hijriah bisa didapatkan di toko-toko buku ataupun di perpustakaan di negara-negara mayoritas berpenduduk muslim. Para ulama Islam dari masa ke masa menghabiskan hidup mereka untuk menulis karya ilmiah, berharap dapat menjadi tabungan mereka di akhirat kelak, kampung nan abadi. Mereka tersemangati dengan sabda Nabi SAW yang artinya, apabila seorang manusia wafat, amalannya terputus kecuali 3: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat atau yang diajarkan atau ditulis, dan anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Ya, para ulama kita rajin menulis. Padahal di waktu itu semua fasilitas untuk menulis susah. Anda kalau mau menulis beli dulu tintanya. Ya. Tintanya masukin penanya, kolamnya terbuat dari bambu atau kayu yang lembek, kemudian ujungnya diraut, ditulis, dibuatkan, tulis, masukin, celupin, tulis. Lama itu.
Belum lagi penerangan lampu. Kalau sudah di malam hari mereka menggunakan lampu minyak. Ya, Anda bisa buat tempat seperti ini, isi minyak, bisa minyak goreng, bisa, asal jangan Anda isi solar bensin aja meledak rumah Anda. Minyak goreng bekas Anda isi, Anda letakkan, Anda masukkan sumbunya, kain perca, munculkan sedikit, kemudian berikan api, ini menyala. Begini mereka nulis di masa dahulu. Nulis. Imam Syafi'i dikenal malamnya dibagi 3-nya. Setengah pertama untuk menulis, setengah kedua tidur, sepertiga kedua tidur, sepertiga terakhir salat malam. Ya. Begitu mereka, sehingga dalam hadis ketika dikatakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, masyhur hadisnya kan ya, pena sudah diangkatkan dan lembaran sudah kering. Apa maksudnya lembaran kering? Ya, mereka dulu nulis tintanya memang seperti air begini, dicelupin, tulis. Kalau langsung ditutup atau langsung dikena kain, itu tulisannya menjadi hitam semua, nggak bisa dibaca tulisannya. Maka mereka keringkan dulu, dikipas, atau ditiup, atau dijemur. Ya, setelah kering baru ditutup. Itu yang maksudnya jaffatis suhuf, lembaran sudah kering. Ya, seperti itu mereka menulis, dan mereka menulis subhanallah berjilid-jilid. Nanti bisa kita lihat masing-masing para ulama kita, bisa per hari mereka menulis 10 halaman, dan itu ilmiah, bukan novel yang dikarang-karang, bukan. Ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan 12 abad setelahnya sampai sekarang. Ya, sekarang alhamdulillah Allah mudahkan kita fasilitas hidup, sehingga sebetulnya semakin mudah kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, lanjut. Bila kita baca riwayat hidup para ulama, niscaya kita akan terkagum-kagum dengan kesungguhan mereka menulis buku keislaman. Imam Syafi'i yang wafat tahun 204 Hijriah membagi waktunya setiap malam menjadi 3 bagian. Sepertiga bagian pertama untuk menulis buku, sepertiga bagian kedua untuk sholat tahajud, dan sepertiga bagian ketiga untuk beristirahat. Sihnun al-Khairawani, ulama hadis murid Imam Malik, wafat tahun 202 Hijriah, diriwayatkan bahwa pada suatu malam budak perempuannya bernama Ummu Mudam masuk membawa makan malam untuknya. Ia menjawab, "Sekarang saya sedang sibuk menulis kitab." Budak itu terlalu lama menunggu dan malam pun telah terlalu larut. Budak itu menyuapkan makan malam untuk Sihnun tanpa ia sadari. Saat azan subuh dikumandangkan, Sihnun memanggil budaknya untuk membawa makan malam tadi yang ditawarkan. Budak menjawab, "Tuanku, makanan tadi telah saya suapkan ke mulut tuan." Sihnun menjawab, "Saya tidak menyadarinya." Ya, sampai makan pun gak sadar dia. Begitu khidmatnya para ulama kita menulis agama Allah, tafsir sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak hilang. Dan ini tidak ada pada umat sebelum kita. Ini adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah jelaskan dalam kitabnya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kata Allah, kami menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya.
Lalu apa hubungannya dengan tulisan para ulama ini? Karena kalau Al-Quran tidak dijelaskan oleh para ulama dalam bentuk tafsir dan aturan-aturan kehidupan tidak dijelaskan oleh para ulama dan ditulis dalam bentuk ilmu fikih, dan aturan itu yang disabdakan, yang diucapkan oleh Nabi, yang dibuat oleh Nabi dan ketetapan beliau tidak ditulis oleh para ulama, tentu masing-masing kepala membaca kitabullah seenaknya. Ya, seperti orang-orang Syiah menafsirkan innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Mereka mengatakan baqarah itu maksudnya adalah Aisyah, sapi betina itu. Allah memerintahkanmu untuk menyembelih sapi betina. Mereka katakan sapi betina itu maksudnya Aisyah. Astagfirullah. Manalah mungkin Nabi Musa disuruh menyembelih Aisyah, jaraknya ribuan tahun. Itu bisa saja mereka tafsirkan kalau para ulama tidak menulis hadis-hadis Nabi dan perkataan para tabi'in tentang makna-makna ayat-ayat Al-Quran, sehingga orang tidak menginterpretasikannya semau jidatnya. Ibnu Jarir At-Tabari wafatnya pada usia 86 tahun pada tahun 310 Hijriah, mewariskan karya ilmiahnya dalam berbagai disiplin ilmu keislaman, yaitu tafsir, tarikh, fikih dan lainnya, kurang lebih 351.000 halaman. Karya ilmiah dalam jumlah yang sangat menakjubkan itu beliau hasilkan karena tidak satu detik pun dari hayatnya terlewatkan untuk menulis. Ya, 351.000 halaman. Umurnya 86 tahun. Orang umur berapa bisa menulis ilmu? Umur 20 sudah Anda nulis apa? Ya, skripsi umur berapa? 22. Anggap 22. Ya, beliau mulai menulis ada 44 tahun. 44 tahun berapa hari itu? Coba 44 kali 354 hari. Berapa coba angkanya? Dibantu. Dan itu tulisan tangan. Tulisan tangan sekarang orang ketak-ketik cepat, ngetik dia ingin tulis kepada, baru tulis KE sudah muncul kepada, tinggal klik. Dulu enggak kepada, ya kepada, ditulis pakai tulisan tangan. Salah dihapus, tulis lagi, salah dihapus, tulis lagi. Berapa hari? Berapa? 351.000 dibagi 64, 5.484 hari. 5.484 hari. Cuma 5.400 hari. Dia tulis 351.000. Bagi 5.000 berarti per hari dia nulis berapa itu? 99 halaman. 99 halaman. Antum disuruh nulis apa aja lah tulis.
huruf A 99 halaman, kuat sehari nulisnya? 99 halaman. Ya. Ini ilmiah berkaitan dengan agama Allah, dengan kitabullah, menulis tafsir yang terbesar dalam Islam adalah tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Tafsir Ibnu Katsir itu ringkasannya. Tafsir Ibnu Katsir ringkasan dari tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Seperti itu semangat beliau, para ulama kita dari masa ke masa. Lanjut. Berikutnya Al-Mu'affa bin Zakaria hadir pada saat At-Tabari sakit menjelang sakaratul maut. Al-Mu'affa pun membaca doa untuk At-Tabari, doa yang pernah diucapkan Rasulullah SAW yang dia riwayatkan dari Ja'far bin Muhammad. Maka Tabari minta diambilkan tinta dan kertas kemudian menuliskan doa tersebut. Ya, pada sakaratul maut masih nulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Di antara hadirin yang hadir ada seseorang yang berujar, apakah engkau juga menulis pada saat-saat seperti ini? At-Tabari menjawab, seyogyanya seorang manusia tidak pernah meninggalkan menulis ilmu hingga ia mati. Ya, subhanallah. Allah membenarkan hidupnya dengan pada saat sakratul maut Allah tunjukkan kebiasaannya. Matan nasu ala ma'asha alaih. Manusia wafat berdasarkan kebiasaannya. Orang yang biasa bermaksiat wafat dia pada saat maksiat. Orang yang biasa beribadah wafat saat beribadah. Orang yang biasa beribadah dengan menulis ilmu wafatnya pun saat menulis ilmu. Fadhal. Imam Nawawi wafat tahun 676 Hijriah yang mewariskan karya-karya ilmiah yang sangat penting dalam setiap disiplin ilmu keislaman, mengisahkan pengorbanannya dalam rangka menulis karya-karya itu. Aku makan hanya sekali sehari setelah sholat isya, minum sekali di waktu syahur. Makan sekali sehari pada isya, minum air sekali pada waktu sahur. Hidup beliau hidup selama 45 tahun umurnya, tapi karya ilmiah ditinggalkannya tidak bisa ditulis dalam umur 1000 tahun kebanyakan manusia. Lanjut. Muridnya bertanya tentang jadwal tidurnya. Ia menjawab, aku tidur bila mata sudah tidak dapat ditahan. Aku menyandarkan kepada ketumpukan buku-buku. Aku menyandarkan kepala kepada di situ. Ke aja. Oke, ke aja. Di sini kepala. Tambah kepala. Tambah kepala dikit. Cengkeh dikit. Aku tidur bila mata sudah tidak dapat ditahan. Aku menyandarkan kepala ke tumpukan buku-buku. Beberapa saat kemudian terjaga dan meneruskan tulisan. Ya, sengaja nggak pakai bantal dia tidur pun nggak tidur dia. Mata nggak bisa dibawa. Buku tumpukan tulisan ditaruh kepala di sana. Bergerak, jatuh, bangun, nulis lagi. Ajib, subhanallah. Hidup mereka tahu bahwa hidup di dunia adalah untuk agama Allah, agar sampai kepada kebahagiaan yang hakiki. Fadhal. Para ulama terdahulu menulis karya-karya ilmiah itu dengan tulisan tangan, ikhlas karena Allah tanpa mengharapkan imbalan hak cipta. Siapa yang menginginkannya dapat menyalinnya. Ya, silahkan disalin. Baru Syekh Abdul Karim Al-Khudair di tahun, dia mengatakan di tahun 50-an di Arab Saudi. Sekarang Arab Saudi sudah luar biasa kaya. Dulu di tahun 50-an minyak belum ditemukan seperti sekarang kondisi negaranya. Itu kata Syekh Abdul Karim Al-Khudair, profesor
dan beliau anggota Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia. Dahulu kata dia, kami mendengar ada kitab Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim. Jarak dari kota saya tinggal di kota Riyadh ke Dammam ada 400 kilo. Kami naik unta ya selama 5 hari, sampai di sana selama sebulan. Kami salin buku itu. Ya, mesin fotokopi tidak ada, disalin, ditulis ulang. Ya, ini tidak apa-apa. Antum kalau mau tulis ulang buku saya, silahkan. Tapi kalau di copy itu lain hal. Bahkan mereka sangat khawatir bila di hatinya terdapat niat tidak ikhlas saat menulis karya ilmiah seperti ingin tersohor sebagai seorang ulama. Diriwayatkan oleh Az-Zahabi bahwa Al-Mawardi, ulama mazhab Syafi'i wafat tahun 450 Hijriah, tidak mempopulerkan semua karya ilmiahnya saat ia hidup. Ia menyimpannya di suatu tempat. Tatkala ajal akan menjelang, ia berwasiat kepada salah seorang muridnya, kitab-kitab yang ada di tempat itu semuanya merupakan tulisanku. Aku sengaja tidak mempopulerkannya karena khawatir ada terbetik niat tidak ikhlas. Apabila aku sedang sakaratul maut, maka letakkan telapak tanganku pada telapak tanganku. Tanganmu padaku. Tanganmu pada telapak tanganku. Itu betul. Jika aku dapat menggenggam tanganmu, maka ketahuilah amalanku menulis kitab-kitab itu tidak diterima Allah. Ambillah kitab-kitab itu lalu buang ke sungai Dajlah. Sungai Dajlah di Irak. Imam tinggal di kota Baghdad. Lanjut. Jika aku tidak menggenggam tanganmu, maka itu pertanda amalanku diterima seperti yang aku harapkan. Murid itu berkata, pada saat ia sakaratul maut, aku melaksanakan wasiatnya dan ternyata tangannya tidak menggenggam tanganku. Itu berarti amalannya diterima Allah, maka aku populerkan seluruh kitabnya. Ya, kitab yang beliau maksud ini diantaranya kitab Al-Hawil Kabir Syarh Mukhtasar Al-Imam Al-Muzani, kitab induk di dalam ilmu fikih mazhab Syafi'i, sebanyak 18 jilid besar. Itu yang beliau maksud di antara bukunya. Lanjut. Ibnu Khairan berkata, kitab yang dimaksud adalah kitab-kitab yang berjudul Al-Hawi Al-Kabir. Al-Hawi Al-Kabir. Kitab ini merupakan salah satu referensi penting dalam fikih mazhab Syafi'i dan fikih perbandingan mazhab. Sekarang kitab ini dicetak dan diperjualbelikan di toko-toko buku, terdiri dari 18 jilid besar. Tetapi di masa sekarang, setelah mesin cetak ditemukan, sebuah karya ilmiah sangat mudah diperbanyak dan digandakan, kemudian diperjualbelikan dengan harga yang terjangkau. Apakah penulis karya ilmiah tersebut boleh memiliki hak ciptanya yang dapat ia jual kepada penerbit? Para ulama kontemporer berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama, penulis tidak boleh mengambil imbalan atas hak cipta karya ilmiah di bidang keislaman jika diambil termasuk harta haram, mengingat ini adalah sebuah ibadah yang tidak boleh mengambil upah atas pelaksanaannya. Pendapat ini didukung oleh Profesor Dr. Ahmad Al-Mundi dan Syekh Abdullah bin Bayyah. Dalil-dalil pendapat ini: satu, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa yang menyembunyikan ilmu, niscaya Allah akan mengekang mulut orang tersebut di hari kiamat dengan kekangan dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Al-Arnad berkata sanad hadis ini hasan. Ancaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut akan menimpa penulis yang mengambil imbalan uang atas hak ciptanya, karena dengan perbuatannya tersebut ia berarti menyembunyikan ilmunya, tidak mau menyebarkannya kecuali dengan diberi imbalan. Ya. Maka sebagian para ulama kontemporer, karena kasus mesin cetak kan baru, ya,
Maka sebagian ulama kontemporer mengatakan tetap hukumnya haram mengambil upah dari menulis buku atau hak cipta atau menjual hak ciptanya. Kalau sekedar menjual kertas dan upah nulis ya nggak ada masalah, ya. Tapi menjual melebihi dari biaya penerbitan murni maka ini tidak boleh. Mereka mengatakan karena dengan dijualnya buku dengan harga yang tentu yang diinginkan oleh penulis, ini termasuk menyembunyikan ilmu, sehingga orang gak bisa baca kecuali beli dulu bukunya. Betulkah ini menyembunyikan ilmu? Kita lihat. Tanggapannya udah? Belum. Iya, kita lihat. Tanggapan, dalil ini tidak kuat karena yang dilarang adalah menyembunyikan ilmu dan bukan mengambil imbalan atas jerih payah penulis dengan menghabiskan waktu dan tenaga yang tidak sedikit untuk menyusun sebuah karya ilmiah. Sungguh ia berhak mendapat imbalan atas waktu dan tenaga yang telah tersita sebagaimana upah dari setiap pekerjaan lainnya. Kemudian penulis buku keislaman bukannya menyembunyikan ilmu, bahkan sebaliknya ia menyebarkan ilmu melalui karya ilmiahnya. Ya, ini bukan menyembunyikan ilmu. Kalau menyembunyikan ilmu ditanya diam dan dia pun nggak nulis, itu ia menyembunyikan ilmu. Kalau ini dia tulis kan berarti menyebarkan ilmu. Jelas? Baik. Kedua, menulis buku agama merupakan sebuah ibadah kepada Allah dan tidak boleh mengambil upah atas pelaksanaan sebuah ibadah. Tanggapan, dalil ini juga tidak kuat karena menulis tentang keislaman sekalipun ibadah tidak terlarang mengambil upah atas pelaksanaannya sebagaimana mengajarkan Al-Quran dan ilmu-ilmu keislaman lainnya melalui lisan. Pendapat kedua, penulis buku tentang ajaran Islam boleh mengambil upah atas hak cipta penulisannya. Pendapat ini merupakan keputusan berbagai lembaga fikih internasional diantaranya. Ya. Kalau menulis ilmu Islam ada perbedaan, tapi kalau menulis ilmu lain, sains umpamanya dan lain-lain, skripsi Anda cetak, Anda jual, atau penelitian Anda publikasikan dan diperjualbelikan ke perusahaan-perusahaan untuk mereka buatkan produk secara massal, ya, itu tidak ada perbedaan pendapat, ya, karena bukan ibadah itu. Tapi kalau ilmu keislaman ini jelas ibadah. Baik, lanjut. Pendapat ini merupakan keputusan berbagai lembaga fikih internasional diantaranya 1. Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih Rabithah Alam Islami dalam rapat tahunan ke-9 di Mekah tahun 1986. Keputusan nomor 4 berbunyi, buku-buku dan penelitian ilmiah dahulu sebelum ditemukan mesin cetak yang dapat mencetak ribuan naskah, pada waktu itu sarana untuk penyalinan naskah hanyalah tulisan tangan. Terkadang seorang penyalin menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyalin sebuah naskah, terutama buku yang banyak halamannya. Ya, Imam Ahmad dikenal beliau mencari biaya hidupnya dengan menulis naskah. Nusakh namanya, ya. Umpamanya kalau sekarang Anda minta ke mesin fotokopi, tolong kopiin halaman ini. Kalau dulu tidak, Anda ingin umpamanya mau memiliki buku ini, Anda datang ke seseorang, tolong tulis tangan. Karena yang menulis dapat upah, yang punya buku tidak. Itu enggak masalah zaman dahulu, ya. Dan dari situ Imam Ahmad bin Hanbal untuk biaya hidupnya penulis, upah sebagai penulis naskah. Dan ada di salah satu buku para ulama tertulis di sana, di akhir buku itu penulis nusakhnya
Penulis naskahnya adalah perempuan, ibu-ibu. Tertulis di situ, saya mohon ampun kepada Allah bila ada kesalahan-kesalahan dalam penyalinan naskah. Karena ini saya tulis tangan kiri ngayunin anak bayi saya, tangan kanan menulis. Ya. Dia tuliskan di halaman terakhirnya, penutupnya. Untuk dia mencari biaya hidupnya. Ya subhanallah. Tangan kiri tidurin anak, tangan kanan menulis ilmu, menyalin. Bukan menulis, bukan mengarang, bukan menulis, tapi menyalin, nyadur. Subhanallah. Bapaknya kemana? Wallahu a'lam. Baik, lanjut. Pada waktu itu para penyalin bertugas sebagai khotim penulis, di mana ia menyalin tulisan gurunya dalam rangka menyelamatkan naskah asli dari kepunahan. Pada kala itu para penyalin tidak bertujuan untuk mencari harta dari penggandaan naskah asli yang ditulis ulama, bahkan sebaliknya bertujuan untuk berkhidmat terhadap ilmu gurunya dan menyebarkannya kepada khalayak ramai. Setelah mesin cetak ditemukan dan bermunculan usaha penerbitan, keadaan berubah total. Terkadang seorang penulis menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk membuat sebuah karya ilmiah yang berguna, lalu ia terbitkan dan ia jual. Tiba-tiba muncul seseorang yang membaca bukunya, mencetaknya ataupun dimasukkan ke dalam berbagai penyimpanan atau CD atau lainnya, kemudian dijual menyaingi cetakan asli penulisnya. Tindakan pembajakan ini membuat para ilmuwan malas berkarya karena usaha kerasnya akan dicuri orang lain bila ia sebarluaskan ke tengah masyarakat. Dengan adanya perubahan keadaan dahulu dan sekarang di dunia penulisan ilmiah dan penerbitan, maka dibutuhkan ijtihad yang baru untuk menetapkan hak orang yang telah bersusah payah. Oleh karena itu, hak cipta penulis, peneliti dan penemu wajib dilindungi syariat. Hak cipta itu adalah hak milik pembuatnya yang tidak boleh diambil tanpa seizinnya. Demikian juga penerbit yang telah membuat kontrak dengan penulis tidak berhak merubah apapun isi tulisan tanpa izin penulis. Hak cipta ini dapat diwariskan kepada ahli waris. Maksudnya penerbit telah membuat kontrak, ada bentuknya orang menulis ilmu keislaman atas permintaan penerbit. Penerbit melihat sekarang umpamanya kasus yang lagi ramai judi online dan pinjaman online. Lalu dia minta kepada seorang penulis, dia mengatakan tolong tulis buku kecil tentang hukum judi online, kemudian dampaknya terhadap masyarakat, kemudian hikmahnya diharamkan dalam sisi sosial, ekonomi, dan ketahanan kehidupan tatanan bermasyarakat. Kata dia, per lembar saya bayar umpamanya 1 juta. Mahal itu? Mahal atau murah? Kalau mahal, turun dikit. Murah itu ya akhi. Antum dibayar 1 juta nulis karya ilmiah tentang ini, mungkin sebulan gak saya selesai 1 halaman. Ya. Mereka bisa menulis ini tentu melewati perjalanan panjang, mulai dari pesantren, kuliah S1, S2, mungkin S3, dan banyak membaca. Ya, umpamanya dia katakan seperti itu, selesai umpamanya 100 halaman saya bayar 100 juta. 200 halaman seperti 1 halaman nilainya 1 juta. Itu berarti dia diupah. Itu boleh. Berarti ini hak cipta tetap milik penulis, tapi hak penerbitan dan penjualan milik penerbit. Ya, milik penerbit. Ya, contoh. Hak cipta ini dapat diwariskan kepada ahli waris.
sebagaimana diatur oleh peraturan internasional yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fikih OKI dengan keputusan nomor 43 5/5 Muktamar kelima tahun 1988 di Kuwait yang berbunyi hak cipta dan hak paten dilindungi syariat, pemiliknya berwenang menggunakannya dan tidak boleh dilanggar atau dibajak. Yang ketiga, Lembaga Fatwa Kerajaan Arab Saudi Fatwa nomor 18.453 berbunyi tidak boleh menggandakan program komputer yang hak patennya dilindungi undang-undang tanpa seizin pemiliknya. Dari fatwa tentang hak paten dapat dikiaskan hak cipta penulisan karya ilmiah. Dalil-dalil dari pendapat yang membolehkan mengambil upah dari penulisan karya ilmiah di bidang keislaman adalah sebagai berikut. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sesungguhnya upah yang paling pantas untuk kalian terima adalah imbalan Al-Quran. Hadis ini menunjukkan bahwa boleh mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Quran. Maka mengajarkan ilmu keislaman yang diambil dari Al-Quran hukumnya juga boleh. Dan mengajarkan ilmu bisa dengan cara lisan dan juga bisa dengan cara tulisan dalam bentuk karya ilmiah. Dengan demikian maka mengambil upah atas usaha penulisan karya ilmiah dalam bidang ilmu keislaman hukumnya boleh. Yang kedua, seorang penulis untuk menghasilkan sebuah tulisan dalam bidang keislaman menghabiskan waktu dan tenaga yang tidak sedikit, bahkan lebih banyak dibandingkan mengajar Al-Quran dan ilmu keislaman melalui lisan. Maka sebagaimana dibolehkan mengambil upah atas mengajarkan Al-Quran, demikian juga halnya mengambil upah atas hak cipta penulisan karya ilmiah. Yang ketiga, hasil karya penulisan merupakan hak milik penulis. Oleh karena itu sebuah tulisan dinisbahkan kepada penulisnya, seperti sering diucapkan menurut si fulan dalam bukunya dan seterusnya. Bila disepakati bahwa karya tulis adalah milik penulisnya, sebagaimana di kepemilikan seseorang terhadap sebuah benda yang ia berhak menjualnya, maka begitu juga halnya dengan kepemilikan hak cipta karya ilmiah. Yang keempat, para ulama terdahulu sebagian mereka mengikhlaskan usahanya dalam penulisan buku, tidak menjual hak ciptanya. Dia hibahkan kepada seluruh kaum muslimin. Dan tradisi ini juga diteruskan oleh sebagian para ulama kontemporer dengan mencantumkan pada halaman depan buku karya mereka. Buku ini boleh diperbanyak untuk dibagikan cuma-cuma, bukan untuk komersial, atau hak cipta buku ini untuk setiap muslim. Tetapi sebagian ulama terdahulu juga ada yang menjual karya tulisannya. Abu Nuaim Al-Asfahani menjual bukunya yang berjudul Hilyatul Aulia di Naisabur dengan harga 400 keping uang dinar, kurang lebih 1,7 kg emas murni. Ya, berapa miliar itu? Kali 4,5 gram. Berapa itu? 6 miliar. Kadang 1 gram 1,3, 6 miliar satu buku. Hah? Masya Allah. Lanjut. Harga sebegitu mahal tidak mungkin imbalan pengganti kertas dan tinta. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjual salah satu bukunya yang dibeli oleh Raja Atrof seharga 300 keping uang dinar atau sekitar 1,3 kg emas murni. Ya, 1,3 berarti hampir 2 miliar ya, 1,9 miliar. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjual bukunya. Ya, Masya Allah. Kira-kira mau jual berapa ini? Gak ada yang mau beli, Ustaz, ya udah. Yang jual tentu ada yang beli, kita gak ada yang beli. Ya. Harga ini juga sebagai imbalan hak cipta dan bukan pengganti kertas dan tinta. Dan tidak seorang pun ulama yang menyangkal perbuatan mereka yang menjual buku karya tulis tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan urf atau kebiasaan yang berlaku dari zaman dahulu hingga sekarang bahwa hak penulisan buku adalah milik penulis yang boleh diganti dengan uang.
Dari uraian di atas sangat jelas bahwa pendapat yang paling kuat adalah hak cipta penulisan buku dan karya ilmiah di bidang keislaman adalah milik penulis. Ia berhak menjual dengan harga yang disepakati dengan pembeli atau penerbit. Dan karena hak cipta adalah hak yang diakui syariat, maka haram melanggarnya dengan cara membaca. Sebentar, saya ingat salah seorang ulama Arab Saudi menulis buku La Tahzan, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Itu penulisnya sudah menjual hak ciptanya kepada dua orang Arab Saudi yang sudah berkebangsaan Inggris. Di waktu itu Syekh butuh dana untuk menyelesaikan pembuatan rumahnya. Itu dibeli oleh mereka dengan harga 500.000 real, artinya sekitar 2 miliar ya. Tapi untung apa rugi ini Syekh ini? Rugi, karena di Arab Saudi saja dalam teks Arabiknya sudah dicetak lebih 50 kali cetak. Ya, kalau sekali cetak 10.000 sudah 500.000 eksemplar. Itu dalam berbahasa Arab. Dalam bahasa Inggris ada Don't Be Sad. Dalam bahasa Indonesia banyak versinya. Ada La Tahzan, ada apa lagi? Don't Be Sad juga ada. La Tahzan itu yang resmi. Ya, rugi dia, bukan rugi ya. Dapat uang di awal tentu lebih baik kan ya, daripada nunggu yang besar tadi tapi ya kebutuhannya sekarang dia jual. Baik, lanjut. Dan karena hak cipta adalah hak yang diakui syariat, maka haram melanggarnya dengan cara membaca, diperbanyak tanpa seizin penulis, diterjemahkan ke dalam bahasa lain ataupun disimpan pada media seperti CD lalu dijual tanpa seizin penulis. Jika tetap dilakukan, sungguh pembacanya telah mencuri hak orang lain yang akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Dan bila saja hak cipta menulis buku keislaman yang merupakan ibadah dilindungi oleh syariat, maka hak cipta menulis buku-buku ilmiah lainnya, hak intelektual dari sebuah penelitian atau penemuan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah juga dilindungi syariat, tidak boleh dibaca dan ditiru tanpa izin pemilik hak. Berikutnya franchise atau waralaba. Ya, sebentar, sejam 10 mau soal jawab atau lanjut dulu? Ibu-ibu mau lanjut atau tanya jawab dulu? Baru 2 pertanyaan. Baru 2 pertanyaan. Kita lanjut. Siap Ibu, kita lanjut? Lanjut. Franchise atau waralaba. Salah satu bentuk dari pengakuan hak cipta, hak paten, hak merek sebagai sesuatu yang memiliki nilai harta yang dapat dipindah tangankan dengan imbalan sebagaimana layaknya sebuah harta adalah apa yang dikenal dewasa ini dengan sistem franchise atau waralaba. Asosiasi franchise Inggris mendefinisikannya dengan suatu akad antara franchisor atau pemilik hak paten atau merek dan franchisee atau pembeli hak paten atau merek sesuai dengan ketentuan-ketentuan berikut. A. Pihak franchisee dibolehkan oleh franchisor untuk melakukan hal-hal tertentu dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan merek dagang atau branding franchisor. Pihak franchisor menguasai serta mengawasi secara berkesinambungan selama waktu akad franchisee berlangsung akan seluruh kegiatan dagang yang dilakukan oleh franchisee. Pihak franchisor berkewajiban membekali pihak franchisee dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dagang dan membantunya dalam hal tersebut, khususnya kegiatan yang menjadi objek lisensi franchise seperti melatih para pegawai franchisee, mensuplai barang-barang yang dibutuhkan dan manajemennya. Berikutnya, pihak franchisee berkewajiban selama waktu tertentu membayar kepada pihak franchisor imbalan atas jasa di atas. Biasanya imbalan ditetapkan berdasarkan persentase omset penjualan dengan besaran maksimal 15%.
Ini di luar pembayaran barang dan material yang dibeli oleh pihak franchisee dari pihak franchisor. Ya, paham franchise? Bentuknya paham kan ya? Ini seperti apa hukumnya dalam Islam? Berarti yang dibelinya brandnya, nama perusahaan, sistemnya, kemudian sistemnya, manajemennya, dan barang-barangnya. Lanjut. Tinjauan fikih akad franchise. Wallahu alam, akad franchise adalah akad kontemporer yang belum dibahas oleh para ulama terdahulu. Maka untuk memberikan hukumnya perlu dilihat hakikat dari akad ini. Sesungguhnya dalam akad franchise terdapat beberapa akad dan persyaratan. Jadi akad ini merupakan gabungan antara beberapa akad dan persyaratan, yaitu akad ijarah atau akad sewa dalam bentuk menyewa jasa pihak franchisor sebagai pemilik hak paten, dan akad bai atau jual beli di mana pihak franchisor menjual bahan baku kepada pihak franchisee dengan persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu objek akad franchise telah ditetapkan, pihak franchisee mesti membeli jumlah tetap bahan baku dari pihak franchisor secara berkala, pihak franchisee tidak boleh menjual produk selain produk pihak franchisor, pihak franchisee hanya dibenarkan menjual produk di area tertentu, dan pihak franchisee tidak boleh menjual produk franchisor melebihi harga yang telah ditetapkan oleh pihak franchisor. Ya, dia jual beli, tapi jual belinya dibatasi. Kalau Anda biasanya beli barangnya terserah Anda, habis Anda beli Anda bakar, ya cuma Anda berdosa aja. Ya, tapi itu terserah Anda, barang milik Anda. Atau mau Anda hibahkan terserah, itu terserah Anda. Atau mau Anda modifikasi juga terserah Anda. Karena sempurna milik Anda dengan Anda beli dengan akad dan Anda terima. Kalau franchise tidak, Anda beli tapi harus mengikuti persyaratannya. Ya, di antara persyaratannya tadi, ya, tidak boleh posisi Anda berdekatan dengan yang lain. Harga jualnya tidak boleh melebihi harga yang sudah ditentukan. Kemudian harus mengambil barang dari mereka. Ya, ini namanya jual beli bersyarat. Bagaimana hukum jual beli bersyarat? Lanjut. Karena akad franchise ini gabungan dari beberapa akad dan persyaratan, maka perlu diteliti hukum syar'i setiap akad yang menjadi unsur dari akad ini. 1. Akad ijarah atau akad sewa dalam bentuk menyewa jasa pihak franchisor sebagai pemilik hak paten. Akad ini dibolehkan oleh syariat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentang hukum menjual hak cipta dan hak paten. Yang kedua, akad bai atau jual beli di mana pihak franchisor menjual bahan baku kepada pihak franchisee. Akad ini dibolehkan berdasarkan dalil-dalil umum yang membolehkan jual beli selama tidak ada hal-hal yang diharamkan. Yang ketiga, persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu pihak franchisee mesti membeli jumlah tetap bahan baku dari pihak franchisor secara berkala. Berdasarkan kaidah umum dalam muamalat bahwa pada dasarnya setiap persyaratan itu dibolehkan selagi tidak bertentangan dengan syariat. Juga ada manfaat bagi franchisor dalam hal ini guna melariskan produknya dan penguasaan pasar untuk produknya. Yang keempat, pihak franchisee tidak boleh menjual produk selain produk pihak franchisor. Ini persyaratan penting dalam akad. Ini persyaratan penting dalam akad franchisee yang bertujuan agar pihak franchisor tidak memiliki pesaing produknya. Maka persyaratan ini sangat dibutuhkan oleh franchisor, dan hukum asalnya setiap persyaratan yang tidak bertentangan dengan nas atau nas dari Al-Quran dan Al-Hadis dan kemaslahatan adalah dibolehkan. Yang kelima, pihak franchisee hanya dibenarkan menjual produk di area tertentu. Hal ini bertujuan agar franchisor dapat melakukan franchise dengan pihak lain di area yang lain. Di samping agar franchisee di area ini dapat memaksimalkan pemasaran produk karena dia memiliki kompetitor dengan produk yang sama di area di dekatnya. Persyaratan yang menguntungkan kedua belah pihak yang bertransaksi pada dasarnya tidak dilarang syariat dan dibolehkan. Yang keenam,
pihak franchisee tidak boleh menjual produk pihak franchisor melebihi harga yang telah ditetapkan oleh pihak franchisor. Persyaratan ini sangat penting bagi franchisor untuk menjamin pelayanan yang memuaskan para konsumennya, yang berakibat juga kepada naiknya minat para konsumen baru. Persyaratan ini sekalipun bertentangan dengan konsekuensi dari sebuah akad, yaitu berpindahnya kepemilikan kepada pembeli dan ia berhak dengan barang tersebut untuk menjualnya di atas harga yang ditetapkan penjual, akan tetapi pihak franchisor masih dibenarkan menetapkan persyaratan ini kepada franchisee melakukan aktivitas niaganya dengan menggunakan nama dan merek dagang franchisor. Maka atas dasar bahwa setiap persyaratan yang bermanfaat hukumnya dibolehkan. Melihat kepada akad dan persyaratan yang terdapat setiap akad dan persyaratan yang terdapat dalam yang merupakan komponen dari akad franchise dibolehkan, maka hukum gabungan seluruh akad dan persyaratan tersebut dalam satu akad yang dinamakan dengan franchise juga dibolehkan, kecuali bila terdapat hal-hal yang diharamkan, seperti pihak franchisor mewajibkan agar franchisee menjual khamar, rokok, CD yang berisi musik, maka hukumnya diharamkan karena barang-barang ini hukumannya adalah haram. Ya. Jelas franchise boleh apa tidak? Boleh. Hah? Boleh. Boleh Anda buka warung Indo-Indo itu? Yang penting tidak mensupport Yahudi. Ya, Indo-Indo itu mah ada rokok, ada khamar, boleh? Tidak boleh. Tadi boleh. Itu dengan syarat. Ya, akad franchise-nya boleh. Sama juga jual beli boleh, tapi kalau Anda jual beli khamar haram. Ya. Kira-kira kalau Anda minta untuk persyaratan tidak ada jual khamar, tidak ada jual rokok, pihak franchisernya mau nggak? Enggak. Mau. Mereka kan jualan. Anda beli gorengan, Anda minta, Pak beli gorengan tapi nggak pakai kulitnya, pisangnya aja digoreng. Mau nggak si penjual? Saya mau, Mas. Oh enggak, saya nggak mau jual, harus pakai tepung. Ya entahlah, dia butuh uang. Anda beli bakso, Anda katakan baksonya nggak pakai micin, nggak pakai bawang, nggak pakai mie kuning, pakai mie putih aja sama baksonya saja. Dan garamnya saya nuangin sendiri. Mau nggak penjual baksonya? Kalau nggak mau dia tinggal pergi, nggak dapat uang dia. Anda bisa cari yang lain. Ya Anda lihat kebutuhan Anda. Kalau Anda terima aja bakso alanya dia, tahu-tahu kepala Anda sakit, meriang, ya tentu merugikan Anda. Baik. Itu juga dengan pihak franchisor tadi. Pas jam 11. Alhamdulillah, ni'mah. Semoga bermanfaat. Wallahu lil taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.